Ya, pemirsa, mantan staf khusus Menteri ditemukan SDM meninggal Ignatius dunia Jonan setelah Hadi terjadi Mustafa meninggal saat bersepeda di tepi Tidak jalan di dapat Depok, mendekat Jawa Barat. karena khawatir Hadi diduga korban meninggal meninggal. akibat serangan jantung. Bagusnya itu pakai masker atau tidak ini misalnya pas berdiri ini. Apabila dia jarak tertentu Optimalnya. iya. Tapi rata-rata Selamat pagi, berjumpa di channel kami di PGC. Saya Ali dan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan. Bagaimana bersepeda yang baik, efeknya apa, terus harus sarapan atau enggak. Bersama saya ada di sebelah saya ini Pak Neo. Pak Neo ini adalah dokter dari Rumah Sakit Barkes di Cepu. Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar kesehatan. Selamat pagi, Dok. selamat pagi. Yes, gimana kabarnya? Sehat ya, Dok ya? Ya, puji Tuhan semuanya diberkahi. Sehat. Sehat. Itu sangat mahal. Baru kerasa kalau untuk pending-pending ini bahwasanya kesehatan sangat mahal. Ya, Iya, jadi kita perlu berjaga dan salah satunya itu adalah berolahraga. Dan kami Amin. ini dari komunitas sepeda ini, Dok. Ya. Minta waktunya sebentar untuk tanya-tanya seputar kesehatan bersepeda ya, Dok ya. boleh. Moga-moga Iya. bisa dijawab dengan baik. Iya, Dok. Pertanyaan ini, Dok. Ini sebenarnya kalau berolahraga secara umum nih, Dok, sekarang ini itu baiknya itu pagi atau sore atau kapan ini, Dok? Ya, gunakan kesempatan yang ada. Kalau dia bekerja pagi, ya sore. Kalau dia bekerja sore, ya pagi. Jadi no problem sebenarnya. Iya, Pagi atau kalau sore, dia no bekerja problem. pagi, siang, sore, ya malam. Jadi Dan nggak masalah malam ini, Dok? tidak masalah. Oh, gitu. Yang Prinsipnya- masalahnya sebenarnya katanya niat, Dok. Niat olahraga Iya, enggak? betul itu. Iya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi ini bersepeda pun boleh pagi, boleh pas sore hari. Ya. Iya. Yang nggak boleh itu pakai sepeda nggak pinjem, nyuri itu nggak boleh dia kan. Terus ini, Dok, biasanya saya melakukan sama teman-teman itu pagi hari bersepedanya itu. Nah, kadang ada yang sarapan dulu, ada yang nggak sarapan dulu. Nah, itu baiknya gimana, Dok? Ya, tergantung kebiasaan sebetulnya. Oh gitu ya, Dok ya. Kalau dia itu merasa bahwa akan keluar energi banyak, Oh gitu. ya siapkan energi cadangan dulu dengan makan. Oh gitu. Tapi kalau misalnya habis makan langsung olahraga nggak boleh. Oh gitu. Iya. Oh gitu, Dok. Ada Wah, waktu, resuh, Dok. jeda waktu Oh. supaya perutnya itu yang penuh turun dulu. Oh gitu. Ya, Iya, kalau iya. sudah turun, Hmm. kan pas waktu dia itu bersepeda, olahraga apapun jenisnya, dia tidak gampang balik ke atas. Oh. Yang itu yang menyebabkan sakit di lambungnya. Oh. Tapi kalau dia sudah turun, Hmm. tidak balik, kan ada klepnya di sana, Oh. supaya tidak gampang balik ke atas. Gitu. Oh. Jadi Itu intinya. Hmm. Boleh makan, boleh tidak, Hmm. tergantung kebiasaan. Iya. Tapi saran saya sih, namanya mau mengeluarkan energi lebih dari biasanya, harusnya ya siap-siap. Ya, harusnya sarapan Iya, dulu ya baiknya. ada ya. warming up-nya dulu, Oh, gitu, gitu. Warming up-nya apa? Kalau dia itu pemanasannya berupa gerak awal, ya pemanasan awal, baru kemudian bersepeda. Iya. Nanti setelah bersepeda selesai, dia istirahat untuk pendinginan. Oh, iya. Intinya pemanasan, aktivitas, pendinginan. Pendinginan. Itu tiga itu yang penting. Pemanasan, aktivitas, pendinginan. Iya. Bosannya ini kudu ono foreplay sih. Iya betul, ada foreplay dulu. Sebelum melakukan aktivitas itu ya, Dok ya. Iya, Habis aktivitas yang pendinginan, Dok. Biasanya ada yang langsung pakai minum air hangat, ada yang pakai air langsung air dingin. Boleh. Itu nah, itu gimana, Dok? Baiknya mana, Dok? Boleh, Nah. dua-duanya boleh. Oh gitu. Dua-duanya boleh. Memang Nah. yang paling sesuai adalah apabila airnya itu sesuai panas tubuh manusianya.
Oh gitu. Kalau tubuh kita itu 37 habis berkeringat kan sekitar kira-kira 37 mendekati 37,5. Itu maka minum air hangat kan berarti cocok sesuai gitu. dengan tubuh kita. Kalau minum air dingin ya seger sih. Oh gitu. Nah, Ya sudah. kalau kebiasaannya hangat ya hangat saja. Kalau kebiasaannya pakai dingin kenapa tidak? Oh gitu. Tapi mau berolahraga sampai di sana warungnya pakainya dingin ya dingin. Oh gitu ya. Kalau pakai warung, Iya. tapi kalau bawa pes Bawa sendiri, sendiri, ya seadanya itu. Oh, gitu. Iya. Yang penting ada air untuk mengganti Iya, energinya ya. yang gitu. keluar kira-kira 1 liter ya minumnya 1 liter. Oh gitu ya. Iya, kalau Berarti keluar gendong ini. kalau keluarnya kira-kira 1/2 liter ya 1/2 liter. Oh, 1/2 liter. Kalau keluarnya 200 ya 200. Oh gitu. Kita bisa perkirakan kok sebetulnya. Iya. Apabila ia jarak tertentu, maka penguapan tubuhnya itu sebetulnya ada rumusnya. Oh gitu. Yang bisa Iya, iya. dihitung sampai berapa sih pengeluaran Optimalnya. cairan ya, iya. Iya. Tapi rata-rata 2 gelas sudah cukup. 2 gelas ya. Iya, 2 gelas itu sudah cukup. Iya. Bahkan kalau dia berlebihan minum, ya enak sih, tetapi tidak biasa, kadang-kadang bisa muntah. Iya iya. Kalau berlebihan, tapi kalau sesuai dengan kebutuhan biasanya pas-pas saja gitu ya. Iya iya. Terus ini dong tanya dong. Nek pas bersepeda kuwi bagusnya itu pakai masker atau tidak ini soalnya pas pandemi ini. Iya. Kalau sekarang ini musim pandemi COVID. Iya. Menurut informasi dari WHO dan Departemen Kesehatan, dulu arahnya adalah droplet. Droplet itu Iya, adanya percikan dari mulut atau dari hidung yang disemprotkan begitu. Tapi kalau sekarang sudah bukan hanya droplet saja, tapi juga aerosol, artinya lewat udara. Jadi kemungkinan terkena ada. Umum kita kan punya daya tahan tubuh masing-masing. Iya iya. Kalau daya tahan tubuhnya baik, kesemprot emang sidik kan beda sama Iya. yang kesemprot banyak. Iya iya. Kalau depan-depan begini, kesemprot banyak itu nular. Tapi kalau kita meleng ke sini, tidak nyemprot langsung, ya mungkin ada sih ke sana, tapi kan jumlahnya sedikit. Iya. Daya tahan Probabilitasnya. tubuhnya jenengan cukup untuk melawan, jadi tidak perlu. Nah, pertanyaan tadi, apakah perlu pakai masker? Selama tidak berhubungan dengan orang dan jauh dengan orang lain, tidak pakai masker tidak masalah. Oh gitu. Iya. Pas bersepedanya ya. Iya, pas bersepedanya. bersepedaan, tapi pas mandek kumpul, Kumpul. nah itu jadi masalah. Betul dong. Iya iya Oke, iya iya. jadi boleh tidak pakai masker. Gak enak juga dong nanti ada misalkan lagi bersepeda klaster sepeda si A, aduh gak enak dong. iya, gitu. namanya jadi jelek ya. Namanya jadi jelek. Betul. Jadi prinsipnya sebenarnya berapa sih jumlah virus yang disebarkan Oh gitu. terkena pada kita? Makin banyak kemungkinan kita kena makin besar. Kalau makin sedikit ya makin sedikit lah, sama saja. Iya. Atau bayaran banyak sama bayaran sedikit kan lain. Ya pasti dong. Ya toh? Iya iya iya. Kalau dia bayarannya banyak, aku kecipratan banyak. Tapi kalau bayarnya sedikit, kecipratan sedikit kan gitu. Oke, yang itu jangan buka rahasia di sini dong. Oke, Yang di sini ya, aja dong. hanya menyinggung aja biar jelas. Ya, Dok, saya itu pas lagi bersepeda, pas lagi tanjakan, lagi AC-AC itu tiba-tiba badan sangat capek dan rasa pengen muntah. Iya. Itu kenapa itu? Over. Over Jadi gitu tenaga ya? yang dikeluarkan Oh. terlalu berlebihan dari standar. Oh gitu. Ya. Kalau rekan-rekan yang bekerja di KONI, dokter KONI misalnya, itu kan selalu mengingatkan usaha maksimal boleh, tetapi harus sesuai dengan batasan maksimalnya Anda masing-masing. Oh gitu. Ya, kalau orangnya tidak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga berat, pastilah dia muntah. Oh gitu. Iya, dia belum siap. Oh. Step-stepnya ini Iya, misalnya latihan 1 minggu ini Nah. dengan 5 menit, minggu depan jadi 10 menit, minggu depannya dari 15 menit sampai
dia biasa mau aktivitas bersepeda itu misalnya 30 menit, ya sudah sampai dia siap untuk 30 menit. Iya. Jadi harus tahu mengukur badan dulu. Iya, tidak hari pertama mulai bersepeda dia langsung 30 menit dan nanjak, wah pasti deh dia over. Dan overnya itu menyebabkan betul sampai bisa muntah. Kadang bisa semaput kok. Karena terlalu berlebihan. Iya. Olahraga juga olahraga silahkan, mencapai prestasi silahkan, tetapi tetap harus persiapan dulu dong. Namanya warming up kan gitu kan. Orwell lagi. Betul kan. Kadang kayak nanti dok. Oh, di sini ada yang apalagi ada yang cantik dok. Kalau kata kayak wah semuanya tenang ternyata. Ternyata tujuannya jangan fokus aja lah. Tujuannya harus sehat ya dok. Iya, tujuannya fokus saja ya. Terus ini dok. Saya punya pengalaman tahun paling kali 2018 lah. Kayak bersepeda, seringnya kan kita kan keluar masuk gunung gitu ya, kita mountain bike. Dan suatu ketika teman saya itu jatuh. Terus itu naik turun gunung, pas turun jatuh. Pas turun jatuh. Iya, Nah, itu terus biasa. habis itu cuman saya agak khawatir pas itu agak nyungsep gitu dok. Kayak diem terus. Iya. Terus kita mau nolongin tapi saya nggak tahu dok, mestinya gimana cara nolongnya? Ya, yang benar, gitu, dok. yang benar orang yang jatuh itu sudah berarti sudah tahu. Maksudnya kan? Kalau jatuh ngusep, dia harus diem pada posisi yang sama. Ya itu betul. Jangan cepat berubah. Oh gitu. Karena yang pertama dia belum sadar penuh. Jadi dia tenang aja sampai betul-betul sadar posisi yang paling enak buat dia ngeletak, yang balik ngeletak. Posisi dia posisi nuncep ya nuncep kok terus, tetapi posisinya jangan dirubah dulu. Karena mendadak berubah padahal kita tidak tahu, misalnya ada patah kaki, patah tangan, patah tulang leher, atau mungkin kemasukan barang yang nuncep, carang atau apa saja di perut atau apa, lebih baik diem sampai kemudian dia sadar penuh, dia minta tolong, baru. Tapi dia pasti sudah tahu caranya supaya dia tidak dia lumah pada posisi yang paling enak buat dia, tidak paling sakit. Nah itu yang betul gitu. Nah kemudian baru dia minta tolong, siapapun usahakan minta tolong. Karena dia kan tidak tahu juga yang paling sakit sebelah mana. Yang nolong pun harus pertama datang harusnya melihat dulu ini mulai sadar penuh atau masih setengah sadar. Jangan segera ditolong. Oh itu. Jangan segera ditolong sampai betul-betul dia sadar. Ditanya dulu yang paling sakit mana. Misalnya setelah 5 menit dia sudah sadar penuh. Ya, tidak ditolong langsung, tetapi ditanya yang paling sakit mana? Yang paling sakit mana? Iya, itu. Aku yang paling sakit dodoku kiwo. Oke. Coba kamu bergerak membebaskan tekanan yang di dada kiri. Nah, misalnya dia mengkurep. Kan kita nyungsep toh, mengkurep. Jadi yang dadanya itu yang paling sakit itu dia bebaskan dulu dari tekanan nungsepnya itu. Coba digerakkan dikit. Iya, yang jelas dia harus pada posisi yang paling nyaman. Oh gitu. Baru kemudian diajak bicara lagi. Oke, setelah posisi nyaman, dia sakit enggak? Oh sudah enggak misalnya. Oh ya berarti sudah enggak ada masalah. Tapi kalau makin sakit, ya usahakan tetap pada posisi yang paling nyaman buat dia. Setelah itu baru diperiksa oleh temannya, oke, yang mana dibantu, tapi jangan memaksa untuk digerakkan maksimal. Gerakan tangannya misalnya isyarat tanganmu enggak bisa, gitu, berarti tidak sakit. Nah, terus bisa kakimu. Nah, setelah tidak ada apa-apa, baru ditolong dipotong. Dengan cara bagian yang paling sakit jangan dimanipulasi, jangan dipegang-pegang. Iya, harus tetap apa yang ada itu pada posisi itu.
Paling bagus adalah orangnya digledake. Kalau ada papan ya papan, kalau ada carang ya carang, digledakkan sedemikian rupa. Senyaman mungkin iya, ya. terus diangkat bareng-bareng. Kadang-kadang kan perlu carang apa dibuat ada bambu misalnya, ada 2 buah bambu. Tandu lah buat iya, dibuat tandu ya. ya kan gitu. Iya. Ya itu yang paling enak. Baru kemudian minta tolong ahlinya. Kalau Itu di dong. situ perawat ya perawat. Nah kalau di situ ada dokter ya dokternya. Iya. Iya, pengalaman saya yang itu pas kejadian itu sih, saya paling khawatir apa ini dok, daerah Iya. kepala leher. Leher. Ya, untungnya sih ini, untungnya teman saya itu yang pas kecelakaan itu dia itu safety dok. Oh. Jadi pakai helmnya juga apa namanya sampai klik gitu ya. Ya. Nah, jadi ketika tabrakan, ketika nyungsep itu yang hanya bagian corongnya dari helmnya aja yang Pecah. pecah. Ya. Tapi secara yang lain-lainnya masih oke. Dan kita juga pas itu saya agak-agak ini sih. Ya. Ngomong, saya mintanya yang para medis lah yang nolong lah. Ya. Gitu. Soalnya bukan khawatirnya itu Salah. penanganannya cuma apa dari tim lain, ternyata apa dari apa namanya yang nggak ngerti nolongnya malah tambah Ya, tambah tambah parah Iya. gitu dok. Betul. Dok, pertanyaan terakhir dok, ini Nah. sebenarnya pertanyaan titipan dari teman saya. Nah, Tapi yo terus pengen kode ngerti kabeh ini. Iya, gimana? Jadi pertanyaannya bersepeda katanya bisa menaikkan libido dok. oh gitu ya. Tenang mulai gitu. Ya pada prinsipnya libido itu bisa muncul pada orang yang sehat. Oh gitu ya dok. Kalau bersepeda menyebabkan kesakitan dan betul-betul berlebihan, ya libidonya hilang. Oh iya. Tapi kalau dia itu dengan bersepeda daya tahan tubuhnya naik, tambah sehat daripada biasanya, ya otomatis naik toh. Iya. Jadi jangan menganggap bahwa bersepeda itu menyebabkan libidonya turun, tapi bisa menyebabkan libidonya naik. Oh gitu ya, malah dibalik ya dok. Nah, Kurang iya. Dan nanti bersepeda malah Iya. Senin ini karena hujan. Ada masalah sebetulnya pada posisi di sadel. Oh, di sadel. Sadelnya itu ada posisi nyaman, ada posisi yang tidak nyaman. Tekanan pada daerah penis maupun daerah sana oleh karena sadel yang tidak nyaman itu bisa menyebabkan gangguan. Iyalah, benturan berkali-kali, jalannya jeglong-jeglong, rusak, der ya pasti toh daerah situ kena. Oh gitu. Ya pakai ya kebiasaannya pada daerah yang dimana agak rusak, dia harusnya tidak nempel di sadel. Oh gitu. Posisi berdiri. Oh berdiri. Iya, betul, dia harus posisi berdiri. Artinya sepedanya nggak diputar, tapi dia hanya berdiri begitu di pedalnya dengan posisi supaya tidak nabrak-nabrak di situ. Benturannya nggak terlalu. Iya, atau pakai sadel di mana yang lebih lembut sehingga pukulannya menjadi tidak terlalu keras gitu. Ono bantalannya ra bosone. Iya, jadi jawaban terhadap pertanyaan yang aneh-aneh ini Ora kok tenang aja dok. ya kira-kira begitu. Kita pakai logika aja lah. Coba daerah situ ketendang, kepukul sedikit aja apa bisa berdiri ya raiso lah. Oh disentil-til gitu aja udah ngobrol kok. Ya toh. Si takon yang ini bro. Oh iya. Boleh. Pas kalau ekor ya mas, ya mas tak pilih pertanyaan terakhir aja ya. Oh aneh, tak pilih kalau dokter ini. Ya, gitu dong aja. Terima kasih waktunya. Wawancaranya ini sangat bermanfaat untuk saya dan tim saya dan juga yang melihat channel ini bagaimana kesehatan seputar bersepeda dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Ayo.